Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Intan dari 12D Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini. Beberapa jenis hewan yang dapat menjadi pembawa Leptospira adalah anjing, hewan pengerat seperti tikus, dan kelompok hewan ternak seperti sapi atau babi. Bakteri tersebut dapat bertahan hidup dalam ginjal hewan yang terinfeksi. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Penyakit infeksi bakteri ini banyak terjadi di daerah yang terkena banjir. Leptospirosis juga rentan menyerang orang-orang yang bisa kontak dengan hewan tersebut. Gejala leptospirosis dibagi menjadi 11. Yang pertama, mual, yang kedua muntah, yang ketiga meriang, yang keempat sakit kepala, yang kelima nyeri otot, yang keenam sakit perut, yang ketujuh diare, yang kedelapan kulit atau area putih pada mata yang menguning, yang kesembilan demam, yang kesepuluh ruam, yang kesebelas konjungtiva. Leptospirosis biasanya menunjukkan gejala secara mendadak dalam 2 minggu setelah penderita terinfeksi. Pada sebagian kasus, gejala baru terlihat setelah 1 bulan. Pasca kemunculan gejala, penderita leptospirosis biasanya akan pulih dalam waktu 1 minggu setelah sistem imunitas dapat mengalahkan infus. Namun, sebagian penderita akan mengalami tahan kedua penyakit leptospirosis yang dikenal sebagai penyakit Weil. Gejala penyakit Weil ini ditandai dengan dada terasa nyeri serta kaki dan tangan yang bengkak. Selama terserang tahap kedua penyakit leptospirosis ini, bakteri dapat menyerang organ lain sehingga kondisi menjadi lebih parah. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan yang pertama, gangguan pada paru-paru dengan gejala batuk, nafas pendek, dan batuk yang mengeluarkan darah. Yang kedua, gangguan pada ginjal yang dapat berujung dengan kondisi gagal ginjal. Dan yang ketiga, gangguan pada otak yang ditunjukkan dengan gejala meningitis. Yang keempat, gangguan pada jantung yang memicu peradangan jantung, miokarditis, atau gagal jantung. Penyebab dan faktor risiko leptospirosis. Leptospirosis disebabkan oleh infeksi bakteri Leptospira yang dibawa oleh hewan tertentu. Leptospira dapat hidup selama beberapa tahun pada ginjal hewan yang terinfeksi bakteri ini, lalu dikeluarkan melalui urin hewan tersebut sehingga dapat mengontaminasi air atau tanah di lingkungan. Bakteri yang mengontaminasi air dan tanah tersebut dapat bertahan dalam hitungan bulan atau tahun. Sementara, hewan yang terkena infeksi ini dapat terus menyebarkan bakteri meski tidak menunjukkan gejala penyakit ini. Penularan pada manusia terjadi saat adanya kontak langsung antara manusia dengan urin hewan yang terinfeksi atau dengan air tanah dan makanan yang telah terkontaminasi. Bakteri ini memasuki tubuh melalui kulit pada luka terbuka, kulit yang kering, atau lapisan lendir tubuh seperti mata, hidung, atau mulut. Biasanya manusia dapat terserang leptospirosis saat terserang banjir di mana air tersebut sudah terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira. Meski demikian, bakteri ini tidak bisa disebarkan antara manusia, meski penularan manusia dapat terjadi melalui air susu ibu atau hubungan seksual. Setelah memasuki tubuh, bakteri ini juga dapat menyebarkan melalui aliran darah dan sistem getah bening pada organ-organ tubuh. Leptospirosis banyak diketahui di area tropis dan subtropis, di mana udara panas dan lembab yang membuat bakteri ini dapat bertahan hidup lebih lama, seperti Afrika, Amerika Selatan, Siberia, serta Asia Tengah dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Resiko penularan juga ditemui pada manusia yang berkegiatan di luar ruangan atau sering melakukan kontak dengan hewan. Risiko mengalami leptospirosis juga dapat ditemui pada orang yang berenang atau menggunakan rakit dan perahu di sungai atau danau yang tercemar bakteri Leptospira, dan juga orang yang berkemah di sekitar sungai atau danau tersebut. Beberapa jenis pekerjaan yang memiliki resiko lebih besar untuk menderita leptospirosis adalah: diagnosis leptospirosis dapat dilakukan melalui gejala riwayat penyakit pasien serta pemeriksaan infeksi. Selain itu, beberapa tes penunjang juga dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis leptospirosis dan mengetahui.
Beberapa tes penunjang juga dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis leptospirosis dan mengetahui tingkat kepaparan yang dialami pasien. Tes penunjang tersebut antara lain tes urin, tes darah, pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi hati, dan fotorogen paru. Pengobatan leptospirosis. Infeksi leptospirosis dapat diobati dengan antibiotik untuk membasmi bakteri yang mengembalikan fungsi tubuh yang tergantung akibat kondisi ini. Obat antibiotik yang umum digunakan untuk leptospirosis adalah penisilin atau doxycycline untuk kasus yang ringan. Pasien dapat diberikan obat antibiotik tablet. Antibiotik biasanya diberikan selama 1 minggu dan harus dikonsumsi sehingga obat habis untuk memastikan infeksi sudah bersih. Dalam waktu beberapa hari setelah pengobatan, kondisi penderita biasanya sudah pulih. Selain antibiotik, obat pereda nyeri seperti paracetamol juga dapat diberikan untuk mengatasi gejala awal leptospirosis seperti demam, sakit kepala, atau nyeri otot. Jika penyakit leptospirosis berkembang lebih parah atau sering disebut penyakit Weil, maka pasien perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada kondisi ini, antibiotik akan disuntikan ke dalam pembuluh darah vena dalam tubuh saat infeksi telah menyerang organ tubuh. Maka beberapa penanganan tambahan diperlukan untuk mencegah sekaligus mengembalikan fungsi tubuh seperti infus cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada penderita yang tidak dapat bisa minum banyak air. Yang kedua, memantau terhadap kerja jantung. Yang ketiga, memakai alat bantu pernafasan jika terjadinya gangguan pernafasan pada penderita. Yang keempat, dianalisis atau cuci darah untuk membantu fungsi ginjal. Kemungkinan sembuh penyakit Weil tergantung dari organ mana yang ikut terserang infeksi dan tingkat keparahannya. Kematian pada pasien leptospirosis parah yang terjadi biasanya disebut oleh komplikasi gangguan paru, gangguan ginjal, atau pendarahan dalam tubuh. Pencegahan leptospirosis. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit leptospirosis diantaranya: 1. Hindari air yang sudah terkontaminasi dan pastikan kebersihan air dalam sebelum mengonsumsi. Yang kedua, jauhi binatang yang rentan terinfeksi bakteri, terutama tikus liar yang paling banyak membawa bakteri leptospira. Yang ketiga, bersikap cermat terhadap lingkungan terutama saat berpergian. Yang keempat, gunakan desinfektan jika perlu. Yang kelima, gunakan pakaian yang melindungi tubuh dari kontak langsung dengan hewan membawa bakteri leptospira, serta membersihkan dan tutup luka dengan penutup tanah air agar tidak terpapar air yang terkontaminasi bakteri. Yang keenam, mandi secepatnya setelah berolahraga dalam air. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan cuci tangan setelah melakukan kontak dengan hewan atau sebelum makan. Yang kedelapan, vaksinasi hewan piaraan atau ternak supaya terhindar dari leptospirosis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.